Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentososil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosasil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Trans yang juga akhirnya gregetan karena
sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentososil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosasil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans itu juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah-ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.
Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentososil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosasil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans pun juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana.
Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian, Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah-ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentososil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosasil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa
Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian, Jan Huana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah-ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat, kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentososil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosasil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans itu juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan.
Sejak berseteru dengan wakil wali kota Surabaya hingga keduanya berdamai, John Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribunars. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian, Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah-ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah
ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana, pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, John Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat
dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans pun juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana, pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat
Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans itu juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana, pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan wakil wali kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadi. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025,
pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Jan Huadiana. Seorang pengusaha yakni Jan Huadiana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Jan Huadiana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans itu juga gemes begitu ya dengan sikap dari Jan Huadiana, di mana Jan Huadiana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Jan Huadiana, pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan wakil wali kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Jan Huadiana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Jan Huadiana. Jan Huadiana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Jan Huadiana juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Jan Huadiana. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Jan Huadiana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Jan Huadiana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Jan Huadiana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah.
Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan Ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans itu juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana, pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan wakil wali kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan Ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Kertrans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Janhua Diana. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif.
Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh Wakil Wali Kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Trans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Janhua Diana. Wakil Menteri Tenaga Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat.
Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh Wakil Wali Kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Trans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Janhua Diana. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan.
Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh Wakil Wali Kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Trans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Janhua Diana. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan.
Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh Wakil Wali Kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Trans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Janhua Diana. Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016.
Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh Wakil Wali Kota Surabaya, namun enggan menemuinya hingga berujung sempat dilaporkan begitu ya ke Polda Jatim. Nah, ini akhirnya pihak Disnaker Trans juga gemes begitu ya dengan sikap dari Janhua Diana, di mana Janhua Diana ini tak mengaku menahan ijazah padahal sudah ada laporan yang masuk dari 31 karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan dan susah untuk resign. Jadi sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya hingga keduanya berdamai, Janhua Diana ini kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah, begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jawa Timur untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, yakni pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah Tribuners. Padahal nih ya, 31 karyawan telah melapor di mana mengaku ijazahnya ditahan perusahaan yang dimiliki oleh Janhua Diana. Janhua Diana ini mengaku dirinya lupa dengan seluruh karyawannya tersebut. Kemudian Janhua ini juga menampik kabar bahwa pihak perusahaannya ini menahan dari ijazah para karyawannya yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari polemik penahanan ijazah yang kemarin sempat viral karena bahkan sekelas wakil wali kota pun ini ditolak untuk bertemu dan malah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Dan sekarang beralih ke Dinas Trans yang juga akhirnya gregetan karena sangat kewalahan ini mengatasi kasus dari Janhua Diana. Wakil Menteri Tenaga Wamenaker, Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Kamis, 17 Mei 2025, siang ini mendatangi perusahaan milik Janhua Diana di Margomulyo, Surabaya. Perusahaan ini dilaporkan telah menahan ijazah karyawannya. Terkini, ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Sil yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan ini. Pemerintah melakukan mediasi dengan Diana dan stafnya selama kurang lebih 1,5 jam.
Keduanya menanyakan masalah penahanan ijazah terhadap puluhan karyawannya. Selama kurun waktu tersebut, Nul mengaku bahwa kehadiran negara tidak dihargai oleh perusahaan Diana. Nul menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Dia mengindikasikan bahwa Diana dan stafnya banyak berbohong saat diklarifikasi mengenai masalah penahanan ijazah. Bahkan, Diana cenderung berbelit-belit saat menjawab pertanyaan. Nul juga menemukan banyak kejanggalan saat melakukan sidak. Sehingga, dia juga menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas. Immanuel pun meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar tidak menahan ijazah karyawan. Saking kesalnya, dia sampai menyinggung soal pemerintahan Prabowo. Ia menyebut bahwa pemerintahan Prabowo tidak boleh menyakiti rakyat. Lebih lanjut, Immanuel menyoroti kebijakan perusahaan tersebut yang memotong gaji karena salat Jumat. Noel menyebut aturan itu adalah biadab, sebab negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah. Tidak tampak Diana muncul setelah pertemuan dengan Wamenaker. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari yang bersangkutan yang dinilai tidak kooperatif. Sikap Janhua Diana pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawan, membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Jawa Timur, gregetan. Sejak berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya, hingga keduanya berdamai, Janhua Diana kekeh tak mau mengaku melakukan penahanan ijazah. Begitu juga saat ia menghadiri undangan mediasi dan hearing di DPRD Surabaya. Hal sama dilakukan Janhua Diana saat diperiksa oleh Disnaker Trans Jatim untuk berita acara pemeriksaan ketenagakerjaan, BPAK, pada Rabu, 16 April 2025, pemilik perusahaan UD Sentosa Sil itu tidak mengaku melakukan penahanan ijazah. Padahal, 31 karyawan telah melapor, ijazahnya ditahan perusahaan Janhua Diana. Seorang pengusaha yakni Janhua Diana ini membuat Disnaker Trans Jawa Timur gregetan begitu ya. Karena setelah kemarin Janhua Diana ini istilahnya digerebek begitu ya oleh wakil wali kota